kita sudah tahu berarti sekarang Kang Eka itu berangkat dari seseorang yang sebetulnya anti ya sebenarnya bisnismen yang anti politik, tapi akhirnya sadar bahwa politik bisa membawa perubahan, bisa membawa suatu hal yang baik. Sekarang saya mau ngulik soal apa ya, gagasan lah ya. Kang Eka itu kan seorang bisnismen, seorang pengusaha gitu, dan apa sih yang Kang Eka lihat bahwa Kota Bogor ini kayaknya masih kurang nih gitu, harus dilakukan perubahan gitu. Nah, gagasan apa yang akan dibawa di itu? Siap. Nah ini tadi kayak saya bilang, tapi yang di belakang kan cocoknya di sekarang masuk ya. Sekarang masuk. Jadi gini, ya, tadi saya apresiasi apa yang dilakukan Kang Bima ya 1 dekade terakhir ini, luar biasa, merubah Kota Bogor, punya image yang baru. Cuman saya takutnya ada karakter yang hilang. Karakter yang hilang? Karakter yang hilang dari Kota Bogor. Takutnya, saya takut. Terus kalau dari sisi pembangunan, kalau tadi pertanyaannya apa yang kurang? Yang sekarang kita rasakan itu pembangunan yang sentralistik. Baik, wajah Kota Bogor terlihat di Pajajaran, di Surya Kencana. Terlihat baik, rapi. Gitu. Tapi saya takutnya juga, kita lupa kalau Kota Bogor itu bukan sekedar Pajajaran dan Surya Kencana. Jadi, contoh di situ gede, depannya danau, depannya danau besar. Tahu nggak apa yang dikeluhkan sama masyarakat di sana? Air bersih. Air bersih. Aneh ya? Ironis kan? Maksudnya ironis. Hal-hal seperti ini bisa kejadian. Kita punya kota yang cantik sekali, tapi di dalam itu banyak problem yang berdampak langsung sama masyarakat yang nggak terselesaikan dalam 1 dekade terakhir. Jadi balik lagi kalau saya bilang tadi, sekarang itu tentang prioritas. Prioritas yang dipilih dalam bangun Kota Bogor yang cantik, nggak salah, nggak ada salahnya. Tapi PR-nya adalah ke depan, kita harus pikirkan kesejahteraan masyarakatnya, keadilan sosialnya. Jadi jangan sampai ada anak kecil yang masuk sekolah, pakai baju bebas sendirian, karena dia nggak mampu beli seragam. Dan itu fakta, ada yang nyampein ke saya. Sedih Mas kalau dengar. Bayangkan anak kecil, anak kelas 1 SD, mentalnya ini kan harus dijaga kan? Mentalnya harus dijaga. Tahu-tahu dia sekolah dan dia cerita sama ibunya, dibilang miskin sama yang lain. Kan kita tahu esensi seragam itu kan agar si kaya dan si miskin itu sama. Ya. Ini sekarang esensi seragamnya, ya itu salah satu yang menurut saya nggak boleh hal itu terjadi. Dan tugas pemerintah lah harusnya yang bisa mengeliminir hal-hal seperti itu. Dia harus bisa memastikan semua masyarakat itu mendapatkan haknya untuk belajar yang sama. Artinya pembangunan atau kesejahteraan sosial itu belum merata di Kota Bogor. Belum. Hasil temuan Akang itu. Hasil temuan saya dan data BPS terakhir juga kan tingkat kemiskinan di Kota Bogor 7%. Which is kalau 1,1 juta penduduk Kota Bogor itu sekitar 75.000 sampai 80.000 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kota Bogor. Walaupun kita tahu ada COVID-19 ya, yang ngegerus semua ini perputaran uang. Tapi itu jadi PR ke depan yang harus dihadapin sama pemimpin ke depan. Artinya tagline Kang Eka ini saya sempat tanya ke yang lain juga ya. Ini membawa keberlanjutan atau membawa perubahan lah gitu kan? Jadi itu gini, yang paling sering ditanya sama para yang. Iya pasti. Apa sih yang mau dibawa? Apakah memang? Kalau gini Mas, saya selalu percaya kita tuh harus objektif sih dalam memandang semua hal. Jadi kita nggak bisa punya tagline merubah 100% atau melanjutkan 100%. Iya. Nggak ada itu tuh seperti itu. Itu biasanya dipakai untuk gimmick kampanye aja. Kita harus rubah A, rubah B. Sebetulnya faktanya nggak bisa. Jadi saya bilang, 10 tahun terakhir ini, Kang Bima banyak loh yang bagus tuh. Banyak dan harus kita apresiasi. Kita harus bilang itu bagus. Yang kurang, ya kita bilang juga itu kurang. Itu yang kita fokus ke situ. Jadi kalau ditanya perubahan atau lanjutkan, ya ada yang kita rubah, ada yang kita lanjutkan. Gitu. Ada yang kita perbaiki, kan bukan cuma merubah dan melanjutkan, kan ada yang dilanjutkan, ada yang diperbaiki yang belum baik, tapi idenya sudah baik, tapi implementasinya belum, itu kita perbaiki. Nah terserah mau masukin itu, yang diperbaiki itu kelanjutkan atau perubahan. Yang buruk, ya kita rubah. Bicara tata kelola pemerintahan, buat Kang Eka sendiri saat ini, itu harus salah satu yang harus dirubah atau dilanjutkan? Tata kelola pemerintahan, tata kelola, ya itu tadi, kalau saya tadi sempat mention di awal, harusnya bisa lebih efisien tentang pelayanannya, tentang public service gitu.
Ya karena kan kita tahu, contoh di RSUD mungkin beberapa bulan yang lalu tuh sempat ada laporan juga ke kami masih menumpuknya antrian, terus masih banyak yang nggak bisa dapat kamar. Nah yang seperti itu kan harusnya jadi perhatian utama tentang kesehatan. Yang sama kayak tadi, kan seharusnya pemerintah lewat Diknas bisa tuh menyelesaikan masalah seragam hingga mental anak yang umur baru 6-7 tahun itu nggak tertekan gitu. Jadi ya kita coba bangun tradisinya, kita teruskan tradisi-tradisi yang baik, tapi yang masih kurang baik ya kita rubah, kita kasih intinya gini, pemerintah itu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ini tuh kata-kata yang simpel, tapi kalau kita maknai dan kita pahami dengan benar, itu bakal jadi beban yang luar biasa kalau kita bekerja itu tidak untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan sampai kepentingan kita pribadi justru yang mengalahkan itu. Baik, itu berarti lebih ke lebih ke upaya juga salah satu pemberdayaan masyarakat Kota Bogor mungkin. Iya, bisa aja. Mungkin bisa pemberdayaan seperti apa maksudnya? Yang tadi Akang bilang bahwa ada yang harus dirubah, ada yang harus tambahi gitu ya. Mungkin pemberdayaan masyarakat seperti apa nih? Mungkin singgung soal sampah atau soal sampah salah satunya kita juga mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri. Mengelola sampahnya sendiri, jadi sampah itu tidak semuanya lo harus masuk ke TPA misalkan. Ada yang bisa dikelola sendiri. Terus juga di Bayek juga, karena kebetulan banyak juga pengusaha di situ, jadi yang tahu bagaimana caranya mengembangkan UMKM. Jadi kalau kayak sekarang kita bicara UMKM, ada pelatihan. Ini yang saya lihat ya. Jadi kalau saya pakai analogi aja. Kalau kita punya anak kelas 1, anak umur 1-2 tahun yang baru belajar jalan. Nah sekarang tuh saya takutnya kita pegangin, dia jalan. Akhirnya kita lepas, dia bisa 1-2 langkah. Udah tuh kita tinggal, jatuh. Karena saya takut objektifnya pelatihan itu adalah untuk mengeluarkan anggaran. Bukan objektifnya akan menjadikan UMKM ini adalah pengusaha-pengusaha yang unggul. Jadi harusnya setelah dia jatuh, kita pegangin lagi. Kita pegangin lagi, terus sampai dia betul-betul bisa jalan sendiri, baru kita lepas. Jadi akan ada perbedaan tergantung objektif apa yang akan kita achieve. Jadi kalau objektifnya dalam spending, yang penting kan keluar anggarannya, beres, tugas selesai. Tapi kalau objektifnya menjadikan UMKM ini tenaga yang unggul, pengusaha-pengusaha yang unggul, itu kan bakal lebih sulit, bakal lebih banyak effort yang harus kita kerjain. Karena mengedukasi orang tuh, masyarakat, itu beda mas. Karena mereka punya education levelnya yang beda-beda kan. Jadi penerimaannya pasti sulit. Ya kayak contoh kita ajarin soal misalnya digitalisasi. Belum tentu semua orang mengerti bahasa digital. Jadi butuh kesabaran dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, mengajarkan mereka gitu sampai mereka betul-betul bisa mandiri. Jadi Bayek itu salah satunya dari situ. Jadi banyak juga nanti program yang sudah kita susun di Bogor Youth Action, kita tarik ke pemerintah untuk bisa menjalankan itu. Dan mereka nanti ke depan itu justru kalau kita ditakdirkan untuk jadi watchdog-nya, jadi pengawas pemerintahnya, jadi ngawasin kita sendiri. Yang memastikan program yang kita susun itu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau potensi kan di masyarakat Kota Bogor yang mengatakan sebenarnya Kota Bogor punya nih potensi ini tapi belum ditata atau belum bisa besar. Itu apa? Kalau potensi Kota Bogor ya, saya gini loh, kalau saya percaya Kota Bogor itu kalau dari sisi pariwisata itu kita tuh kayaknya given ya. Bogor tuh karena kan kalau kita bicara objek wisata di Kota Bogor itu kan cuma Kebun Raya kan, cuma satu gitu. Tapi karena ada banyak objek wisata di Kabupaten Bogor, akhirnya tempat Bogor ya tempat untuk wisata, untuk stay-nya lah di Kota Bogor itu. Tapi kalau potensinya sebetulnya saya lebih melihat itu ada di kualitas dari sumber daya manusianya, dari SDM-nya. SDM itu kayak hanya perlu, kita butuh trigger. Mereka tuh udah punya willing yang luar biasa kuat dari yang saya temuin ya. Jadi willing untuk maju, untuk berubah itu nggak ada. Tinggal kita kasih kesempatannya, kita buka aja pintunya, ya kan? Kan gini, kalau saya selalu dulu kalau bilang ke tim di kantor tuh saya bilang
kadang orang bisa lebih dulu sukses di bisnis itu, intinya karena dia tuh lebih dulu dapat ke source of knowledge. Jadi ada knowledge yang lebih dulu dia dapat, akhirnya dia jalanin itu yang lain belum tahu. Nah ini harusnya kita buka sama-sama nih buat mereka itu. Sama kayak pengelolaan sampah di Kota Bogor itu seharusnya bisa, karena bisa dilakukan di semua, di banyak kota kan sekarang udah ngelakuin pengelolaan sampah. Sungai di Bogor tuh cantik loh. Sungai di Bogor itu ambience-nya tuh romantis. Venesia. Enggak, dia tuh kan ada suara gemercik gitu. Oh, ya. Karena banyak batu. Iya kan? Kalau itu kita kapitalisasi, maksudnya kita capitalize, kita perbaiki, itu kan bisa jadi trademark juga, jadi ciri khas di Kota Bogor. Itu bukan cuma ngirim air. Sekarang udah nggak ngirim air, kita tahan airnya di Kota Bogor. Ada sih beberapa yang bilang kalau Roger tuh kiriman katanya, kiriman dari. Ya, jadi kalau bicara sumber daya yang punya potensi di Kota Bogor, sumber daya manusia. Artinya menjadi pelaku. Iya, pelaku usaha betul. Atau apapun itu. Ya karena kita mau bicara sumber daya mineral dan lain kita nggak punya. Iya. Jadi yang harus kita benar-benar kapitalisasi itu sumber daya manusianya. Dan mereka punya interest yang berbeda-beda kok. Dan menurut saya menarik, terutama UMKM ya, itu banyak produk-produk yang menarik. Jadi kalau saya selalu percaya UMKM itu adalah backbone dari perekonomian satu negara atau itu satu kota. Jadi once mereka bisa maju, saya yakin GDP-nya juga akan baik. Kalau GDP itu kan untuk negara ya. Kalau kota tuh bukan PAD, perputaran uangnya lah. Perputaran uang di kota itu juga bakal lebih maju. Gitu. Bicara target F1 gitu ya. Ini ada kemiripan nggak sih dengan pengalaman Akang 10 tahun di bisnis, advertise gitu? Kemiripan apanya nih? Ya, kemiripan mungkin memimpin bisnis dengan memimpin pemerintahan dan juga kegiatan. Kalau kemiripan dalam kalau sekarang misalnya strategi yang kita jalanin sekarang tentu sama ya, karena kan bidang saya dan ada beberapa teman itu memang media planner. Jadi kita memang biasa meng-create satu produk untuk kita aktivasi itu produk ya. Jadi itu kerjaan kita. Tapi kalau nanti setelah jadi, insya Allah, saya bilang tadi pasti mirip. Beda size-nya saja. Size-nya akan lebih besar, challenging-nya akan lebih besar, dan kita nggak bisa kayak kalau di bisnis itu kan kita mau bikin ya udah ini kan nggak bisa, nanti ada pengawas, intinya harus kalau memikirkan satu rencana itu benar-benar plan-nya itu harus dipikirkan secara holistik dan komprehensif, jadi menyeluruh dan matang. Gitu. Nggak bisa kalau kayak di bisnis kan ya, kita mau ekspansi rugi ya udah. Kalau ini kan nggak bisa, kita rugi itu duit masyarakat yang dipakai. Yeah. Jadi benar-benar harus detail. Tapi dari gaya dan cara pemimpin sih harusnya sama aja. Makanya kalau saya lihat di bisnis itu biasanya mereka jauh lebih efektif dan lebih efisien. Nah harusnya itu bisa dibawa. Bayangkan kalau misalkan pemerintah tuh bisa efisien, lebih cepat gitu lebih ya. Cepat. Sekarang kalau kita ngurus IMB berapa bulan, Mas? Kalau misalkan kita, ya saya nggak tahu ya. Cuma yang saya dengar sih cukup lama. Dan ya kan sama ada anekdot juga. Semakin lama permasalahan, semakin karena di situ ada lumbung untuk kita ke depan intinya ingin lebih efektif lah pemerintahan. Jadi kalau pertanyaannya tadi sama nggak di bisnis sama di pemerintahan, mungkin nggak 100% sama, tapi bakal banyak yang gaya di bisnis yang kita bawa ke pemerintahan. Kang, ini kita bicara kan untuk maju sebagai calon wali kota itu ada persyaratan ya. Salah satunya maju lewat politik, partai politik atau independen. Nah mungkin sudah kegambar untuk Kang Suri majunya. Nah ini yang bikin penasaran pasti teman-teman nih, Kang Eka itu ingin kendaraan lewat parpol aja atau independen gitu kan? Ya, ini pertanyaan mungkin ini kalau saya jawab yang 1421 kali saya jawab. Banyak yang nanya berarti. Enggak. Ya karena semua begitu. Di awal saya nanya ditanya dari partai apakah ya Allah.
Baru. Ya karena kan memang akhir faktanya begitu, maksudnya ketika orang mau maju ini pilihannya hanya dua. Betul. Ketika Nah kalau ini pertanyaan, partai atau independen. kalau kami jujur tidak ada opsi ke independen, jadi memang opsi kita tetap lewat partai politik. Oke. Tapi kalau pertanyaannya partai apa, saya belum bisa jawab sekarang, karena kita masih komunikasi. Mungkin insya Allah 2 bulan ke depan lah sudah ada titik terang ke partai mana. Karena kan namanya proses udah nikah. Kalau proses nikah itu kan pasti banyak yang dilihat ya dari calonnya masing-masing. Bibit-bibit Partai lihat kita juga ngelihat partai, apa punya value sama, apa enggak gitu. Ya masih banyak hal-hal. Tapi lewat partai, nggak ada opsi independen. Udah deketin ya berarti ya? Infonya sudah ada pendekatan atau komunikasi mungkin ke. Sudah. Komunikasi sudah, tapi masih komunikasi yang santai aja, nongkrong-nongkrong. Masih belum serius. Dengan partai politik juga. Iya, dengan partai politik. Udah ada beberapa. Nggak bisa. Artinya sekarang sebelum akhirnya bisa ketemu partai politik 2 bulan nanti, berarti menunjukkan kualitas dan Ya, bukan. Saya kan kualitas di masa ta'aruf ini ya, bukan ta'aruf sih ya, masa penjodohan ini. Ta'aruf parpol. Kan yang mereka butuh dari calonnya itu kan popularitas pasti yang pertama kali ya. Yang kedua masuk ke elektabilitas. Nah ini yang kita genjot. Ini yang kita genjot. Kenapa? Jadi saya pengen nanti begitu kita bicara serius itu bargaining positionnya sama. Sama. Kita kan mau minta, mereka dukung. Kita punya value nih yang harus diperjuangkan. Iya kan? Jadi kita punya value yang sama dulu. Akhirnya kalau sekarang mungkin mereka masih bisa neken karena posisi tawarnya masih beda. Tapi makanya kita kerja keras 2 bulan ini, insya Allah mudah-mudahan kalau ada jalannya sesuai dengan apa yang menjadi parameternya si partai untuk mereka mencalonkan wali kota. Ada yang diincar nggak partai? Ada punya kedekatan. Punya kedekatan mungkin punya kedekatan. Nggak, kalau saya sebetulnya kedekatan secara idealis atau saya khususan saya, semua partai itu baik, semua partai sama. Jadi ke retorika ya kan belajar jadi politisi. Semua partai baik, jadi insya Allah kita buka komunikasi sama semuanya. Gitu ya. Berarti kalau ada yang diincar kan berarti ada yang lebih baik gitu. Menurut saya sama aja. Semua berjuang untuk kemajuan Kota Bogor, untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor. Saya penasaran kenapa nggak mencoba untuk independen? Kalau menurut hitungan kita waktunya nggak akan kekejar. Oh iya, harus mengumpulkan sekian ratus ribu KTP. Dan belum tentu ada. Sekarang KTP-nya dipinjol semua kan. Nggak tahu, itu problem. Itu problem. Mungkin out of context itu problem banget. Dan itu kita harus pikirin tuh gimana caranya menghilangkan itu pinjol dan judi online. Ya karena kadang saya lihat GDP negara kita tuh bahkan grow. Tapi kenapa daya belinya turun? Itu kan masalah pasti. Aneh ya? Aneh, dan harusnya sudah teridentifikasi permasalahannya di 2 itu. Dan di lingkungan dekat saya itu kan kadang mereka nggak mau kan kalau kelihatan saya datang terus lagi main, tapi begitu ke gap itu rusak otak mereka. Ya itulah, mudah-mudahan kita bisa membangun tradisi yang baik tuh bahwa judi itu nggak akan pernah menang. Dan itu udahlah. Jangan. Merusak. Sorry ya. Pengalaman. Aduh. Oke ya, seru. Artinya memang ini tadi menarik ya. Bisa dipastikan bahwa Kang Eka akan mencoba untuk lagi ta'aruf parpol. Kita sekarang di segmen terakhir ada kuis. Ya. Yang baca ya. Ini kita mau ada hadiahnya kan? Kalau ada kuis kan ada hadiahnya dong. Kuisnya ya tentang Kang Eka dan juga tentang Kota Bogor lah ya. Siap. Gimana? Udah. Ada 5 pertanyaan gitu. Bisa jawab cepat kali ya? Ya, santai. Sebutkan 3 kata tentang Kang Eka. Family man, tidak bisa menilai diri. Iya, susah. Iya, susah.
Ya berusaha untuk menjadi orang lebih baik. Ya. Kata sih ya, kalau kata family man. ya, udah gitulah cukup lah. Berikutnya apa ya? Sebutkan 3 hal yang paling disukai oleh Kang Eka. 3 hal yang paling disukai oleh saya, oke. Ya, basket, bola, agama. Bola, basket, dan agama. Berarti Kang Eka adalah orang yang sport dan agamais. Berusaha untuk menjadi orang yang agamais. Bukan orang yang agamais, berusaha. Satu lagi, kalau dari saya nih, sebutkan 3 hal yang paling dibenci sama Kang Eka. Disintegritas, ya, ketidakjujuran, malas, dan pengkhianatan. Itu yang susah. Susah udah percaya udah. Bisa. Dikhianati ya. Gitu ya Ki ya. Boleh. 3 kata tentang Kota Bogor zaman dulu versi Kang Eka. Bersih, indah, dan nyaman. Beriman. Tagline dulu kayaknya. Iya. Tagline dulu. Kalau 3 kata tentang Kota Bogor zaman sekarang. Modern, sentralistik, nyaman. Nyaman lagi. Tetap nyaman. Kota Bogor adalah kota yang nyaman buat semua orang, buat warga Kota Bogor dan juga warga pendatang dan juga wisatawan. Oke, tepuk tangan untuk Kang Eka Maulana. Lumayan ya gitu. Udah beres sih. Lambat Lanjut. Yang sangat bikin penasaran itu adalah ketika ada seorang yang ingin maju, kita akan penasaran kendaraannya apa nih gitu kan. Artinya memang dari latar belakang apa nih gitu. Wajar. Itu yang. Oke, Sobat Metropolitan TV, mudah-mudahan nanti ketika nanti Kang Eka kesini lagi sudah lebih maju nih, misalnya sudah berbaju apa atau sudah memastikan diri sebagai calon nomor 1 dengan pasangan siapa gitu. Udah ada warnanya lah ya. Udah ada warnanya lah ya gitu. Terima kasih Kang Eka waktunya untuk mampir ke sini, dan teman-teman Metropolitan TV, sekian sama Kang Eka. Sampai jumpa lagi di Metropolitan TV Politik King. Dah.